Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bernama Stawiratama dari Prodi Teknik Informatika semester 4 kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang perancangan database heterogeneous dengan studi kasus sistem pemesanan hotel. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok yang lain. Yang pertama ada Bramasta, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Ramadi. Dan yang ketiga ada Muhammad Prasetyo. Sebelum masuk ke pembuatan database heterogeneous, saya akan membahas tiga hal yang lainnya, yaitu MySQL database, Oracle database, dan juga database heterogeneous. MySQL database. MySQL adalah sistem manajemen basis data atau DBMS yang digunakan untuk mengelola dan menyimpan data dalam tabel-tabel di dalam basis data. Selain itu, MySQL juga memiliki banyak fitur untuk mengelola basis data, seperti kemampuan untuk mengelola akses ke database dan mengatur hak pengguna. Oracle Database. Oracle Database adalah manajemen database yang menggunakan bahasa SQL, yaitu Structured Query Language, untuk mengelola dan memanipulasi data. Oracle Database juga mendukung bahasa pemrograman lain, seperti PL atau Procedural Language, yang merupakan ekstensi dari SQL, yang memungkinkan pengembangan aplikasi tingkat lanjut di dalam database. Heterogeneous Database. Database heterogeneous adalah sistem yang mengintegrasikan berbagai jenis database yang berbeda, baik dari segi model data, sistem manajemen basis data, atau platform perangkat keras. Dalam sebuah sistem database heterogeneous, data dapat tersebar di berbagai sistem basis data yang mungkin menggunakan teknologi yang berbeda, seperti MySQL, Oracle, SQL Server, dan lainnya. Di sini saya akan menerangkan langkah-langkah pembuatan database heterogeneous. Sebelum itu, di sini kami membuat 3 user atau skema, yang di antaranya satu di MySQL dan duanya di Oracle. Berikut penjelasannya. Sebelum memulai pembuatan database, kita harus membuka Laragonya terlebih dahulu. Setelah itu start, lalu masuk ke terminal. Setelah masuk ke terminal, kita mengakses database-nya dengan query MySQL min-u root min-p. Setelah masuk, kita membuat user baru dengan query create user hotel 1 at localhost identified by hotel 1. Perintah ini digunakan untuk membuat pengguna baru dalam MySQL dengan nama pengguna hotel 1 yang hanya dapat diakses dari localhost. Setelah itu, kita memberikan semua hak akses kepada pengguna dengan query grant all privilege on to hotel 1 at localhost with grant option. Perintah ini memberikan semua hak akses kepada pengguna hotel 1 pada semua database dan tabel di MySQL. Dengan opsi with grant option, pengguna tersebut juga dapat memberikan akses yang dimilikinya kepada pengguna lain. Setelah itu, kita keluar dari database yang telah kita buat dengan query exit. Setelah itu kita masuk lagi ke database-nya yang telah dibuat sebelumnya dengan query MySQL min-u hotel 1 min-p. Setelah itu kita masukkan passwordnya yang telah dibuat juga sebelumnya dengan password hotel. Nah, setelah masuk ke database-nya, kita membuat database yang baru dengan nama perhotelan dengan query-nya juga create database perhotelan. Setelah membuat database perhotelan, kita gunakan terlebih dahulu database perhotelan tersebut agar kita bisa membuat tabel di dalam database tersebut dengan query use perhotelan. Setelah masuk ke dalam use perhotelan, kita buat tabel customer dengan tabel dengan 5 kolom. Dalam 5 kolom tersebut harus terdapat 5 data. Kolom pertama yaitu ada customer ID integer primary key. Kolom ini menyimpan ID pelanggan yang unik dan bertipe data integer. Kolom ini juga merupakan primary key, yang berarti nilainya harus unik untuk setiap baris dan tidak boleh kosong. Kolom kedua yaitu ada name dengan tipe data varchar dan berisi 50. Kolom ini menyimpan nama pelanggan dengan tipe data varchar yang memiliki panjang maksimum 50 karakter.
Kolom ketiga yaitu ada email dengan tipe data varchar. Kolom ini menyimpan alamat email pelanggan dengan tipe data varchar yang memiliki panjang 50 karakter. Kolom yang keempat ada phone number. Kolom ini menyimpan nomor telepon pelanggan dengan tipe data varchar yang memiliki panjang karakter maksimum 15 karakter. Yang selanjutnya ada address dengan tipe data varchar. Kolom ini menyimpan alamat pelanggan dengan tipe data varchar yang memiliki panjang maksimum 100 karakter. Dan di sini query-nya oke ya, karena query-nya oke berarti tabel berhasil dibuat. Setelah itu, kita memasukkan data ke dalam tabel customer dengan query insert into customer values dengan customer ID 1, lalu dengan nama Aditya, dengan email aditya@gmail.com, dengan phone number 0457 dan juga address Sukabumi. Dan di sini query-nya oke, berarti bertandakan berhasil. Setelah itu, kita memasukkan data yang kedua di dalam tabel yang sama dengan customer ID 2, dengan nama Dika, dengan email dika.gmail.com, dengan phone number 0321 dan address Bogor. Setelah itu, kita memasukkan data yang ketiga dengan customer ID 3, dengan nama Sari, emailnya sari@gmail.com, phone numbernya 0934 dan juga addressnya Bandung. Setelah itu kita masukkan data keempat dengan customer ID 4, nama Budi, email budi@gmail.com, dengan phone number 0769 dan juga addressnya Garut. Setelah itu kita masukkan data yang kelima di dalam tabel yang sama, yaitu tabel customer dengan customer ID 5, nama Rizky, email rizky@gmail.com, phone number 0538 dan juga addressnya Bekasi. Setelah itu kita buat tabel yang kedua di dalam skema 1 di dalam MySQL dengan nama tabel booking. Di sini kita dapat 5 kolom ya. Yang pertama ada booking ID dengan tipe data integer dan juga primary key. Kolom ini menyimpan ID pemesanan yang unik dan bertipe data integer. Ini adalah primary key yang berarti nilainya harus unik untuk setiap baris dan tidak boleh kosong. Kolom yang kedua yaitu customer ID dengan tipe data integer. Kolom ini menyimpan ID pelanggan yang melakukan pemesanan dengan tipe data integer. Yang kolom ketiga yaitu ada room number dengan tipe integer. Kolom ini menyimpan nomor kamar yang dipesan dengan tipe data integer. Kolom keempat yaitu ada check-in date dengan tipe data date. Kolom ini menyimpan tanggal check-in dengan tipe data date. Kolom yang kelima yaitu ada check-out date dengan tipe data date. Kolom ini menyimpan tanggal check-out dengan tipe data date. Lalu di sini terdapat foreign key, customer ID preference customer dengan parameter customer ID. Kolom customer ID adalah foreign key yang merujuk ke kolom customer ID di dalam tabel customer. Ini memastikan bahwa nilai customer ID di dalam tabel booking harus sesuai dengan nilai customer ID yang ada di dalam customer. Lalu setelah itu kita masukkan data yang ada di dalam tabel booking dengan booking ID 01, customer ID-nya 1, room number-nya 101, check-in date-nya tanggal 1 bulan 8 2024 dan juga check-out date-nya tanggal 2 bulan 8 tahun 2024. Setelah itu kita masukkan data yang kedua di dalam tabel yang sama, yaitu booking dengan booking ID 02, customer ID 2, room numbernya 102, check-in date-nya tanggal 3 bulan 8 2024, check-out date-nya tanggal 4 bulan 8 tahun 2024. Setelah itu kita masukkan data ke dalam tabel yang sama, yaitu tabel booking dengan booking ID 03, customer ID 3, room number 103 dan juga check-in date tanggal 5 bulan 8 tahun 2024 dan juga check-out date-nya tanggal 6 bulan 8 2024 dan begitu pun seterusnya. Setelah kita membuat tabelnya, kita mencoba menampilkan tabel yang telah kita buat sebelumnya dengan query select from customer. Itu artinya kita memilih
semua isi di dalam tabel customer dan muncul ya dengan customer ID, dengan kolom customer ID, name, email, phone number, dan juga address, dan juga terdapat isinya. Begitupun dengan tabel booking. Setelah itu kita masuk ke user atau skema kedua di dalam Oracle. Sebelumnya kita harus membuka run SQL command line. Setelah itu kita mengetik query dengan query con SIS AS SYS DBA. Perintah ini digunakan untuk menghubungkan ke database Oracle sebagai pengguna sistem DBA. Con SYS ASYS DBA ini menghubungkan database Oracle sebagai pengguna SYS dengan hak istimewa DBA. Lalu kita masukkan passwordnya ya dengan password Oracle yang telah dibuat sebelumnya. Setelah kita masuk ke dalam Oracle-nya, kita membuat user baru dengan nama hotel 2 dan juga identified by hotel. Setelah itu kita terdapat query Grand Connect Resource, create database link, create synonym, create view, create sequence to hotel 2. Grand Connect dan juga resource yaitu memberikan hak akses dasar untuk menghubungkan dan menggunakan sumber daya database kepada pengguna hotel 2. Create database link berfungsi untuk mengizinkan pengguna hotel 2 untuk membuat database link. Create synonym mengizinkan pengguna hotel 2 untuk membuat sinonim atau alias untuk objek database. Create view mengizinkan pengguna hotel 2 untuk membuat view atau tampilan dalam database. Create sequence mengizinkan pengguna hotel 2 untuk membuat sequence atau urutan. Setelah itu kita isi query dengan query con hotel 2 garis miring hotel. Perintah ini digunakan untuk menghubungkan ke database Oracle sebagai pengguna hotel 2 dengan kata sandi hotel. Setelah masuk kita ke pengguna hotel 2, kita membuat tabel yang pertama yaitu tabel room. Tabel room ini terdapat 5 kolom. Kolom pertama yaitu room number dengan tipe data integer primary key. Kolom ini menyimpan nomor kamar yang unik dan bertipe data integer. Ini adalah primary key yang berarti nilainya harus unik untuk setiap baris dan tidak boleh kosong. Kolom kedua yaitu ada tipe dengan tipe data varchar. Kolom ini menyimpan jenis kamar, misalnya single atau double dengan tipe data varchar yang memiliki panjang maksimum 20 karakter. Kolom ketiga yaitu ada price per night dengan tipe data desimal. Kolom ini menyimpan harga per malam untuk kamar dengan tipe data desimal yang memiliki total 10 digit termasuk 2 digit desimal. Kolom yang keempat ada status dengan tipe data varchar. Kolom ini menyimpan status kamar dengan tipe data varchar yang memiliki panjang maksimum 20 karakter. Kolom yang kelima yaitu ada floor dengan tipe data integer. Kolom ini menyimpan nomor lantai di mana kamar berada dengan tipe data integer. Dan tabel berhasil dibuat. Setelah itu kita masukkan data ke dalam tabel room. Tabel room dengan room numbernya 101. Room number 101 dengan tipe single, price per night-nya $100 dan juga statusnya available dan lantainya berada di lantai 1. Data berhasil dibuat. Selanjutnya kita masukkan data kedua di dalam tabel yang sama yaitu tabel room dengan room number 102 dengan tipe double dengan price per night $150. Saya menyebutnya dolar saja ya. Dengan status booked atau terbooking dan juga berada di lantai 1. Dan begitupun seterusnya dengan memasukkan 5 data selanjutnya. Setelah kita membuat tabel yang pertama di dalam skema kedua, kita lalu membuat tabel kedua di dalam skema kedua yaitu dengan nama tabel staff. Di sini terdapat 5 kolom ya. Yang pertama ada kolom staff ID, yang kedua ada kolom name, yang ketiga ada position, tabel keempat ada phone number, dan juga yang kolom kelima terdapat kolom email. Dan tabel berhasil dibuat. Setelah itu kita masukkan data ke dalam tabel staff. Tabel staff itu
dengan staff ID 1 dengan nama Bayu, terus dengan position manager, phone numbernya 1574 dan juga emailnya bayu@gmail.com, dan data berhasil dimasukkan ke dalam tabel staff. Selanjutnya kita masukkan data ke dalam tabel staff yang kedua, yaitu dengan staff ID-nya 2 dengan nama Dian, dengan positionnya resepsionis dengan phone number 2903 dan juga emailnya dian@gmail.com. Begitupun seterusnya hingga memasukkan 5 data selanjutnya. Setelah itu kita membuat user atau skema ketiga dengan nama Hotel 3. Setelah itu kita berikan hak akses kepada Hotel 3 supaya kita bisa membuat tabel di dalam Hotel 3. Setelah itu kita membuat tabel yang pertama dalam skema ketiga, yaitu tabel feedback. Di sini kolom pertamanya terdapat feedback ID, yang kedua customer ID, yang ketiga ada komen varchar, yang keempat ada rating, dan yang kelima ada tanggal. Setelah itu kita masukkan datanya ke dalam tabel feedback, itu dengan feedback ID 1, dengan customer ID 1, dengan comments pelayanan baik, dengan rating 5, dan juga tanggalnya 6 Agustus 2024. Setelah itu kita masukkan data kedua ke dalam tabel feedback dengan feedback ID 2, customer ID 2, dengan comments hotel mewah, dengan rating 5, dan juga tanggal 8 bulan Agustus tahun 2024, dan begitupun seterusnya hingga memasuki data yang kelima. Setelah itu kita membuat tabel yang kedua di dalam skema ketiga, yaitu dengan tabel service, yaitu dengan kolom pertama service ID, kolom kedua service name, yang ketiga description, yang keempat price, yang kelima availability. Setelah itu kita memasukkan data ke dalam tabel service dengan nilai 2 itu sebagai service ID, SPA itu sebagai service name, relaxation therapy itu sebagai description, price sebagai harga, dan juga availability sebagai jam. Di sini jamnya menunjukkan pukul 10 sampai 20.00 dan data berhasil dimuat ke dalam tabel service. Selanjutnya kita masukkan data kedua ke dalam tabel service dengan service ID 3, dengan service name gym, dengan description fitness center, dengan price kosong alias atau gratis, dengan availability 24/7 atau 24 jam, dan begitupun selanjutnya hingga memuat data yang kelima. Nah, penjelasan saya cukup sekian. Setelah ini akan ada penjelasan tentang ODBC yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Prasetyo dengan NIM 22305 11116 di kelas 4C dan dengan mata kuliah Manajemen Basis Data. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan pada proyek kami, yaitu pada slide 20 dulu. Nah, pertama-tama kita harus mengunduh atau mendownload aplikasi ODBC. Apa itu ODBC? ODBC merupakan aplikasi Open Database Connectivity untuk sebuah standar API, Application Programming Interface, yang digunakan untuk mengakses database yang berbeda-beda jenisnya. Fungsi utama dari aplikasi ODBC tersebut adalah terutama dalam pembuatan database heterogeneous, adalah memungkinkan aplikasi ini untuk mengakses data dari berbagai jenis database seperti MySQL, Oracle, SQL Server, dan sebagainya. Dan secara
konsisten dan seragam. Dengan menggunakan ODBC, aplikasi dapat mengakses data tanpa perlu mengetahui detail spesifik dari setiap database. Nah, setelah kita mendownload atau menginstal ODBC, di sini kita akan ketemu pada halaman utamanya dan langsung kita pilih sistem DSN. Setelah itu kita pilih add. Setelah add akan muncul maka akan muncul pilihan seperti ini. Nah, setelah itu kita memilih MySQL ODBC 9.0 INSI driver. Setelah itu klik finish. Nah, setelah itu kita akan mengatur di sini kami mengatur data konfigurasinya dengan data source dengan nama data source-nya yaitu db_hotel. Description-nya yaitu database link hotel dengan TCP atau IP servernya itu localhost dengan port 3306. Dari sini kami men-setting usernya dengan nama hotel1 dengan password hotel. Database-nya yaitu perhotelan. Nah, di sini kita akan mentes pada bagian itu dan setelah itu jika berhasil maka konfigurasinya berhasil di setting. Pada bagian connection parameter di data source ini kita isikan sesuai dengan database yang telah kita buat sebelumnya. Dikarenakan kelompok kami studi kasusnya adalah tentang hotel, maka di bagian data source-nya kita berisikan yang berkaitan dengan hotel. Setelah semuanya terisi dan ketika dites juga sudah berhasil, maka kita harus simpan dengan klik OK. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu kita buka aplikasi Notepad dan kita jalankan sebagai administrator. Kita ketik parameter berikut ini di Notepad tersebut. Nah, di sini kita ketik hs_fds_connect_info sama dengan db hotel. db hotel ini sendiri berkaitan dengan data source kita. Nah, pada bagian bawahnya itu hs_fds_trace_level sama dengan 0 off. Nah, setelah itu kita simpan pada penyimpanan C dengan folder Oracle, terus app, terus kita masuk ke folder Oracle, setelah itu masuk ke produk, terus masuk ke folder 11.2.0, terus kita masuk ke server, dan terakhir kita masuk ke HS, setelah itu HS masuk ke admin. Nah, di sini kita menyimpan dengan nama init mysql maksudnya saya ulangi, init db_hotel.ora. Nah, setelah itu kita buka pada bagian file listener.ora terletak di bagian server. Setelah itu masuk ke network, setelah itu masuk ke admin. Nah, di sana ada file yang bernama listener.ora. Nah, di sana kita harus buka dengan aplikasi Notepad.
Setelah itu kita edit dengan nah, pada bagian ini kita tambahkan yaitu SID underscore describe. Nah, ini di bawahnya itu SID underscore name sama dengan DB Hotel. Oracle Home yaitu kita save pada bagian ini C. Di C kita buka folder Oracle Exe. Terus apps, setelah itu Oracle, product, 11.2.0, terus terakhir server dan admin, network dan admin. Nah, setelah itu kita save. Setelah itu, kita juga harus mengedit pada file pada file tns names.ora. Kemudian kita tambahkan parameter berikut, yaitu db underscore hotel sama dengan description, sama dengan address, sama dengan protokol, sama dengan TCP, host sama dengan localhost, portnya yaitu 1121, dengan connect data, SID-nya yaitu db underscore hotel. HS sama dengan oke. Nah, mungkin cukup sekian pada bagian saya. Setelah itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ramada Hikal Nugraha dari kelas TI 4C. Saya akan melanjutkan slide ke-27. Selanjutnya ada SQL Con Hotel 2 atau hotel. Baris ini digunakan untuk menghubungkan ke database dengan nama pengguna hotel 2 dan kata sandi hotel, con atau connect. Selanjutnya ada connected. Connected adalah pesan yang menunjukkan bahwa koneksi ke database telah berhasil dilakukan. Selanjutnya ada SQL create database link lk underscore mysql hotel. Perintah ini digunakan untuk membuat database link dengan nama lk underscore mysql hotel. Database link adalah objek dalam database Oracle yang memungkinkan pengguna untuk mengakses objek di database lain. Selanjutnya, connect to hotel identified by hotel. Bagian ini menentukan kredensial yang akan digunakan untuk menghubungkan ke database target. Hotel 1 adalah nama pengguna di database target dan hotel adalah kata sandinya. Selanjutnya ada using db underscore hotel. Bagian ini menentukan nama database yang akan dihubungkan. Dalam hal ini adalah db hotel. Selanjutnya database link created. Pesan yang menunjukkan bahwa database link telah berhasil dibuat. Selanjutnya ada SQL select bintang from customer at lk underscore mysql hotel. Tik 2. Perintah SQL ini untuk memilih semua data dari tabel customer yang ada di database yang terhubung melalui database link. lk underscore mysql hotel. Tabel customer ini ada di database db underscore hotel yang dihubungkan melalui lk underscore mysql hotel. Selanjutnya ada customer ID.
menunjukkan bahwa kolom pertama dari tabel customer adalah customer ID. Selanjutnya ada name. M ini menunjukkan bahwa kolom kedua dari tabel customer adalah name. Selanjutnya ada email, menunjukkan bahwa kolom ketiga dari tabel customer adalah email. Selanjutnya ada phone number, menunjukkan bahwa kolom keempat dari tabel customer adalah phone number. Selanjutnya ada address, menunjukkan bahwa kolom kelima dari tabel customer adalah address. Dan ada satu di sini menunjukkan nilai dari kolom customer ID. Untuk baris pertama hasil query adalah 1. Selanjutnya ada Aditya, menunjukkan nilai dari kolom name. Untuk baris pertama hasil query adalah Aditya. Selanjutnya ada editya@gmail.com, menunjukkan nilai dari kolom email. Untuk baris pertama hasil query adalah editya@gmail.com. Selanjutnya ada customer ID, menunjukkan bahwa ada baris lain dengan nilai di kolom customer ID. Selanjutnya name, menunjukkan bahwa ada baris lain dengan nilai di kolom name. Selanjutnya email, menunjukkan bahwa ada baris lain dengan nilai di kolom email. Phone number, menunjukkan bahwa ada baris lain dengan nilai di kolom phone number. Selanjutnya ada 0457, menunjukkan nilai dari kolom customer ID. Untuk baris kedua hasil query adalah 0457. Sukabumi, menunjukkan nilai dari kolom name. Untuk baris kedua hasil query adalah Sukabumi. Kolom ini yang tercantum menunjukkan struktur tabel customer, dan nilai-nilai berikutnya adalah contoh data yang terdapat dalam tabel tersebut. Baris pertama menampilkan informasi pelanggan dengan customer ID 1 bernama Aditya dengan email aditya@gmail.com. Baris kedua menampilkan informasi pelanggan lain dengan customer ID 0457 bernama Sukabumi. Selanjutnya ada SQL select bintang from booking lk_mysql hotel. Perintah SQL untuk memilih semua data dari tabel booking yang ada di database yang terhubung melalui database link lk_mysql hotel. Tabel booking ini ada di database db_hotel yang dihubungkan melalui lk_mysql hotel. Di sini ada booking ID, menunjukkan bahwa kolom pertama dari tabel booking adalah booking ID. Customer ID underscore ID, menunjukkan bahwa kolom kedua dari tabel booking adalah customer ID. Room number underscore number, menunjukkan bahwa kolom ketiga dari tabel booking adalah room number. Check underscore in underscore, menunjukkan bahwa kolom keempat dari tabel booking adalah check in. Check underscore out, menunjukkan bahwa kolom kelima dari tabel booking adalah check out. Dan baris pertama booking ID 1, customer ID 1, room number 101, check in 01 Agustus 2024, check out 02 Agustus 2024. Baris 2 booking ada 2, customer ID 2, room number 102, check in 3 Agustus 2024, check out 04 2024 Agustus 2024. Baris ketiga booking 3, customer ID 3, room number 103, check in 05 Agustus 2024 dan check out 06 Agustus 2024. Baris keempat ada booking ID 4, customer ID 4,
room number 14, check-in 7 Agustus 2024, check-out 8 Agustus 2024. Baris kelima, booking ID 5, customer ID 5, room number 105, check-in 09 Agustus 2024, check-out 10 Agustus 2024. Selanjutnya ada SQL create or replace view underscore hotel booking underscore ID, customer underscore ID, room underscore number, select booking underscore ID, customer ID, room number from booking lk underscore mysql hotel. Baris ini perintah SQL untuk membuat atau menggantikan view bernama view underscore hotel booking. View ini terdiri dari 3 kolom, yaitu booking ID, customer ID, dan room number, yang diambil dari tabel booking di database yang terhubung melalui database link lk underscore mysql hotel. Selanjutnya ada view create, pesan yang menunjukkan bahwa view hotel booking telah berhasil dibuat. Selanjutnya ada SQL select from view underscore hotel booking. Perintah SQL untuk memilih semua data dari view underscore hotel booking. View ini merupakan hasil dari query sebelumnya yang hanya menampilkan kolom booking underscore ID, customer ID, dan room number dari tabel booking. Selanjutnya ada booking ID, customer ID, room number. Menunjukkan bahwa hasil query akan menampilkan 3 kolom, booking ID, customer ID, dan room number. Pertama, booking ID 1, customer ID 1, room number 11. Baris ini menunjukkan data dari satu entry di view underscore hotel booking. Nah, kesimpulannya, database heterogeneous adalah sistem yang menggabungkan berbagai jenis basis data yang berbeda, baik dari segi model data, sistem manajemen basis data atau DBMS, atau platform perangkat keras. Penggunaan database heterogen menawarkan fleksibilitas, skalabilitas, dan optimisasi biaya dengan memanfaatkan kelebihan masing-masing DBMS untuk memenuhi kebutuhan spesifik sistem. Namun, implementasinya juga membawa tantangan, terutama dalam menjaga konsisten data, keamanan, manajemen yang kompleks, dan performa sistem. Ya. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.